Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Manchester United untuk bulan Januari ini diragukan akan mendatangkan pemain baru dengan status permanen karena kondisi keuangan klub. Tapi Erik ten Hag di beberapa kesempatan selalu memberikan pernyataan kalau memang Manchester United ini membutuhkan kualitas terutama untuk lini serang. Setelah Cristiano Ronaldo tidak lagi di Manchester United, kondisi kedalaman skuad utamanya untuk departemen penyerangan dari Manchester United ini mengalami kekurangan dari sisi pilihan. Tidak banyak pemain yang bisa dimainkan untuk posisi depan, posisi striker. Saat ini hanya ada 2 pemain, kalau menurut gue dengan amatiran, yang siap dengan kualitas yang cukup bagus. Tentu saja ada Marcus Rashford dan juga Anthony Martial. Tapi melihat ketatnya jadwal dan juga kompetisi yang akan dilalui Manchester United di paruh kedua musim ini, ada Liga Inggris, ada Piala FA, ada Carabao, dan juga Europa League. Ini menurut gua, ya Manchester United seperti harus mendatangkan pemain baru menambah kualitas di lini depan. Di beberapa kesempatan juga terlihat bagaimana Manchester United ini kurang tajam ya, tidak cukup tajam. Ini juga bisa jadi karena keterbatasan pilihan dan juga kondisi di mana Anthony Martial di beberapa pertandingan terakhir tidak dimainkan secara utuh, secara penuh oleh Erik ten Hag karena tentu saja ada resiko cedera dan ini nampaknya ingin dihindari oleh tim kepelatihan Manchester United. Intinya, Manchester United akan, atau menurut gue sekali lagi harus mendatangkan pemain baru untuk lini depan. Kalau memang hanya bisa satu ya, maka ya pemain lini depan. Cara untuk mendatangkan selain permanen tentu saja bisa juga dengan peminjaman, dan dengan kondisi finansial keuangan klub dan juga konsentrasi penjualan klub Manchester United itu sendiri nampaknya mendatangkan pemain dengan harga mahal dengan gelontoran dana yang tinggi seperti musim panas kemarin, di mana musim panas juga dinilai Manchester United ini over budget, terlalu banyak mengeluarkan mengeluarkan dana untuk mendatangkan pemain baru, sehingga nampaknya di musim panas ini dana akan kering dan peminjaman bisa jadi salah satu solusi. Nah, ini gua ada 5 pemain secara ringan amatiran yang menurut gua bisa didatangkan oleh Manchester United dengan status pinjaman. Nomor 1, Memphis Depay. Pemain yang sekarang memperkuat Barcelona ini musim panas kemarin nyaris meninggalkan Camp Nou, meninggalkan El Barça, tapi batal. Setelahnya tidak sering mendapatkan menit bermain yang tinggi di Barcelona seperti musim sebelumnya ataupun seperti ketika dia bermain di Prancis bersama dengan Lyon. Tapi gue melihat Memphis Depay di usia yang ke-28 tahun ini, yang harusnya usia keemasan bagi pemain sepak bola, masih memiliki kemampuan. Tentu saja bersama dengan tim nasional oranye Belanda, Louis van Gaal mempercayakan Memphis Depay ini bermain di lini depan. Gue menilai walaupun bukan dalam kapasitas yang super yang tertinggi, tapi dia masih punya kecepatan, dia masih punya skill, dia masih punya finishing, yang menurut gua bisa dicoba untuk didatangkan untuk peminjaman ya dalam jangka waktu mungkin 6 bulan ke depan. Barcelona sendiri juga harus mengurangi dalam tanda kutip pemainnya terkait dengan kondisi finansial, dan gaji dari Memphis Depay kalau seandainya bisa dipinjamkan ke Manchester United, tentu saja akan memberikan keringanan untuk Barcelona. Nomor 1 Memphis Depay. Nomor 2 pemain yang sering atau beberapa berita terakhir dikaitkan dengan Manchester United, Joao Felix. Pemain muda potensial Portugal yang membela Atletico Madrid ini dikabarkan sudah sangat ingin untuk meninggalkan Madrid. Kenapa? Tentu saja faktor terbesarnya adalah hubungan yang tidak bagus dengan Diego Simeone. Bagaimana ketika didatangkan di Manchester United, dari kabar terbaru, kondisi finansial artinya harga peminjaman atau ya paket peminjaman dari Atletico Madrid ini masih menjadi penghalang utama bagi klub-klub Liga Inggris untuk mendatangkan Joao Felix dengan status pinjaman. Tapi secara teknis gue melihat Joao Felix tentu saja bisa didatangkan kalau sekali lagi ya harganya bisa disepakati, artinya tidak terlalu membebani Manchester United. Gue melihat walaupun posisinya bukan striker murni, lebih banyak di sayap kiri, ini bisa memberikan pilihan bagi Erik ten Hag untuk sisi penyerangan dari Manchester United. Tentu saja Manchester United dengan kondisi pemain yang ada
dengan formasi 4-2-3-1 bisa menggunakan satu penyerang murni striker ataupun juga beralih ke 4-3-3 dengan false nine. Nah, ketika 4-3-3 inilah menurut gua seorang Joao Felix bisa dimanfaatkan terutama dari sisi sebelah kiri. Dia cepat, dribblingnya bagus, dan tentu saja bisa membantu dari sisi penetrasi mencari solusi untuk membongkar pertahanan lawan di lini depan. Jadi nomor 2 adalah Joao Felix. Nomor 3, di formasi yang biasa dimainkan oleh Erik ten Hag 4-2-3-1 sebagai striker murni, gua memilih atau merekomendasikan Bas Dost. Bas Dost saat ini bermain di Eredivisie bersama dengan FC Utrecht. Punya pengalaman internasional, artinya bermain di klub-klub di luar Liga Belanda cukup bagus. Pernah bermain di Liga Belgia, Liga Jerman, dan juga Liga Portugal. Raihan golnya juga menurut gue tidak buruk-buruk amat. Dan jangan lupa sekali lagi, untuk pemain yang datang dengan status pinjaman tentu saja bukan pemain premium. Sangat jarang pemain premium yang bisa dipinjamkan. Mungkin Joao Felix ini salah satu pilihannya saat ini yang tersedia, tapi pemain lain tentu saja sangat sulit untuk didatangkan pemain premium ya, sekali lagi dengan kelas 1 untuk bisa didatangkan dengan status pinjaman utamanya di musim dingin. Dan oleh karena itulah gue melihat Bas Dost dengan karakteristik areal duel yang bagus, dia tinggi, jadi heading, physical itu oke, finishing juga bagus, memegang bola ya, artinya bagaimana dia keep the ball itu juga bagus. Selain itu dia juga punya long shoot yang cukup bagus. Bas Dost juga pemain yang berpengalaman, pemain berusia 33 tahun ini menurut gua bisa sekali lagi menjadi solusi. Ya dia memang bukan pemain premium, tapi menurut gua bagaimana dia punya pengalaman, dia seorang striker, dia punya keunggulan fisik. Liga Inggris sering permainan fisik ya, dan menurut gue dia punya keunggulan tersebut. Dan untuk dipinjam untuk 6 bulan menurut gue bisa menjadi solusi, sekali lagi menjadi untuk terutama posisi depan. Pemain lain yaitu adalah Choupo-Moting, Eric Maxim Choupo-Moting. Pemain ini menurut gua juga punya pengalaman, striker berusia 33 tahun, sekarang membela Bayern Munchen. Penampilannya bersama dengan Bayern Munchen di beberapa pertandingan terakhir sangat luar biasa, raihan golnya pun juga banyak. Dia juga bermain di Qatar bersama dengan Kamerun, mencetak 1 gol juga di Piala Dunia Qatar. Selain itu juga Eric Maxim Choupo-Moting pernah memperkuat beberapa klub besar di Eropa, selain Bayern Munchen juga Paris Saint-Germain, pernah bermain di Schalke, dan dia pernah juga merasakan kompetisi Liga Inggris bersama dengan Stoke City. Dia pemain depan, punya keunggulan fisik juga karena cukup besar. Mencetak golnya memang tidak terlalu banyak, tapi sekali lagi menurut gue bisa menjadi pilihan untuk lini depan Manchester United ya, utamanya posisi striker nomor 9. Nah, untuk pemain terakhir, gue sempat berpikir Ciro Immobile. Di musim lalu dia ini menjadi top skor di Serie A bersama dengan Lazio, 27 gol, luar biasa. Tapi musim ini penampilannya masih belum sebaik musim lalu, sehingga dan ditambah juga sempat absen beberapa kali dengan cedera. Menurut gue mungkin Manchester United bisa meminjam Ciro Immobile. Selain untuk mengembalikan performa dari pemain itu sendiri, juga ya menambah kualitas dan juga kedalaman skuad dari Manchester United utamanya di lini depan. Tapi gue menilai nampaknya Lazio akan sulit untuk melepas pemain ini. Oleh karena itu gue melihat pemain lain dari Ligue 1 Liga Prancis. Ada Moussa Dembélé. Musim lalu Moussa Dembélé menjadi pencetak gol terbanyak nomor 3 di Ligue 1, bermain di Lyon tentu saja di bawah Kylian Mbappé dan juga Wissam Ben Yedder. Musim ini dia belum semoncer musim lalu. Di kompetisi domestik Liga baru 2 gol ya dari 14 pertandingan. Pemain ini berusia 26 tahun, dia cepat, dia tajam, dia juga punya penetrasi yang bagus menurut gua. Dia juga striker yang berpengalaman walaupun masih berusia 26 tahun, pernah memperkuat Fulham dan juga Celtic, artinya gaya sepak bola Britania dia sudah punya pengalaman di sana dan menurut gua bisa dijadikan pilihan untuk dipinjam. Kekuatannya ada di finishing, kita butuh striker yang bisa mencetak gol. Menurut WhoScored ya, kelemahannya ada di passing dan juga holding into the ball. Tapi jadi memang belum maksimalnya Moussa Dembélé di sisi lain ini bisa menjadi semacam kayak pembuktian bagi sang pemain ketika dia kembali lagi ke kompetisi Britania, artinya memperkuat Manchester United sebagai penjaga kedalaman skuad, katakanlah demikian.
memberikan kedalaman ya, dan juga mungkin menambah kualitas di lini depan. Sekali lagi untuk pemain yang dipinjamkan, gue sadar betul bukan pemain premium pilihannya ataupun pemain kelas 1, karena tim-tim yang memiliki pemain-pemain premium tentu saja akan lebih memilih untuk menjual daripada meminjamkan, di mana masing-masing pemain juga saat ini rata-rata menjadi andalan di klub masing-masing, sehingga kalaupun juga dibeli harganya mungkin akan 70 bahkan sampai 100 juta. Dan dengan situasi finansial Manchester United untuk musim dingin ini di Januari, nampaknya hal tersebut ya sangat tidak mungkin, impossible menurut gue. Sehingga peminjaman, dan gue ingatkan lagi, kualitas pemain yang akan dipinjam itu tentu saja berbeda dengan kualitas pemain premium yang biasanya dibeli. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United dari kelima nama tersebut? Ada yang setuju ataupun ada nama lain? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.